Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari sungguh luar biasa ya. Ada beban pergumulan, tantangan ya, paduka silih berganti, itu kenyataan hidup dan harus kita hadapi. Nah, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 18. Nah, dalam Imamat pasal 18 ini berbicara tentang kekudusan hidup ya, secara khusus dalam hal berumah tangga ya. Jadi kalau perkawinan, kekudusan dari perkawinan itu ya, sehingga dijelaskan, diuraikan di sini bagaimana mempertahankan pasangan suami istri dan tidak boleh selingkuh ya, tidak boleh mengingini istri sesama ya. Nah, dijelaskan di sini peraturan firman Tuhan. Mari kita membaca ya. Ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup, karenanya Akulah Tuhan. Tujuh bersama-sama. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Dan seterusnya, kalau kita membaca nanti, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, atau jangan menghampiri istri kerabatnya, dan seterusnya. Itu menyingkapkan aurat. Di ada terjemahan lain dikatakan jangan ya melakukan hubungan ya suami istri, atau jangan bersetubuh ya, jangan bersetubuh. Nah, di ayat 6, 7 dan seterusnya itu peraturan ya, mana ya yang harus dijauhkan ya dengan hubungan siapa dan siapa. Kalau Bapak Ibu nanti baca terus jelas sekali di sana. Dan intinya ya di ayat 20 ya, di ayat 20 kita baca bersama-sama. Ayat 20, 1, 2, 3. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Jadi kalau orang sudah menikah ya, maka dia haruslah setia dengan pasangannya. Jangan selingkuh ya, jangan berzina dengan orang lain siapapun itu, karena ikatan pernikahan sudah dia lakukan. Nah, kalau dia melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangannya, nah itu perzinahan. Nah, dikatakan jangan engkau bersetubuh dengan istri sesamamu ya, sehingga engkau menjadi najis dengan dia, menjadi kotor ya, berdosa. Nah, itu satu kekejian, pelanggaran. Nah, ternyata ini peringatan kepada bangsa Israel waktu mereka di Mesir. Kehidupan orang-orang Mesir juga seperti itu ya, kawin mengawini ya, bebas ya, begitu. Nah, juga nanti kalau mereka sudah ada di tanah Kanaan, nah orang-orang Kanaan juga melakukan seperti itu. Nah, jadi Tuhan memperingatkan mereka, tadi sudah kita baca, jangan seperti kehidupan bangsa sebelumnya kalian ada di sana, dan juga jangan seperti kehidupan bangsa di mana kalian akan datang. Jadi diperingatkannya umat itu supaya
ya setia dengan pasangannya, ya masing-masing setia ya dengan suami istri. Jadi tidak boleh bersetubuh dengan wanita lain, ya. Nah, dengan sesama istri sesama tidak boleh, tetapi juga hal berikut di ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Nah, apa maksudnya? Ya, terjemahan lain, laki-laki dengan laki-laki dia melakukan hubungan seks, ya, yaitu homoseks. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dosa, ya. Jadi tidak boleh tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi artinya adalah ya melakukan hubungan suami istri pada laki-laki sama laki-laki, ya homoseks. Demikian sebaliknya perempuan dengan perempuan, ya lesbi, ya. Jadi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kekejian, itu melanggar peraturan Allah, itu melanggar firman Tuhan. Jadi ini jelas sekali dicatat dalam firman Tuhan. Inilah ketetapan, ya jangan dilanggar gitu ya. Nah kemudian yang ayat 23, ya mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Jadi tidak boleh melakukan persetubuhan dengan binatang. Itu satu kekejian. Nah, mengapa ayat ini muncul menjadi satu peringatan? Ya, karena memang ada orang yang melakukannya. Ya, ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ini, dan mereka ya memang orang yang tidak menyembah Allah. Nah, di ayat 24 berkata, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Jadi mengapa bangsa-bangsa Kanaan Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk habisi? Karena memang kehidupan mereka, kedurjanaan bangsa-bangsa itu. Dan salah satunya adalah dalam hal seks, ya, dalam hal hubungan suami istri, ya mereka lakukan hal yang bebas, ya siapa saja yang mereka inginkan, ya tidak ada aturan sama sekali, bahkan dengan binatang, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah ini semua kekejian dan ini melanggar kekudusan pernikahan, ya. Jadi orang yang sudah berkeluarga secara khusus harus memegang teguh, ya, perjanjian di hadapan Allah, ya di hadapan umat, bahwa pasangan itulah yang harus mempertahankan rumah tangganya atau hubungan suami istri, tidak boleh dengan yang lain. Nah di ayat 25 berkata begini, negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi ada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain tinggal bersama dengan orang Israel. Orang itu harus mengikuti peraturan yang Tuhan buat bagi bangsa Israel, ya, supaya mereka hidup, supaya mereka tidak binasa. Sebab secara mengenai hubungan persetubuhan tadi yang sudah dijelaskan itu, menyingkapkan aurat dikatakan, ya, atau melakukan hubungan suami istri yang tidak sewajarnya, yang tidak seharusnya, itu suatu kekejian dan itu harus dilenyapkan, ya. Di ayat 27, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Perhatikan itu. Jadi orang yang berzina,
ya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, atau dengan binatang, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, hukumnya adalah orang itu harus dibinasakan, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengahmu. Nah, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu. Ya, dari kebiasaan yang keji itu, nah rupanya itu menjadi satu kebiasaan. Nah, ini bahaya sekarang juga ya, homoseks ya, LGBT kan, nanti ini jadi kebiasaan loh. Ya, mulai mereka memproklamirkan diri mereka sebagai LGBT. Nah, kemudian yang lain sudah mulai menerima, oke, ini masalah ya hak asasi manusia, masalah humanis tadi, oke, tidak apa-apa, padahal itu melanggar firman loh. Tetapi mereka akhirnya diterima oleh masyarakat umum. Nah, ini menjadi satu kebiasaan. Nanti jumlahnya akan bertambah-tambah. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Ini melanggar firman Allah. Kalau kita melihat firman Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel ketika mereka sedang melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, ya Allah hadir bersama dengan mereka, menyertai mereka. Allah yang kudus itu bersama dengan mereka. Maka ketidakkudusan itu harus dilenyapkan. Tidak bisa tidak. Nah, ini memang kita sekarang ada di zaman anugerah. Karena zaman anugerah ini orang mempermainkan anugerah Tuhan. Nah, ini menjadi kesalahan. Ya, suatu ketika Rasul Paulus mengingatkan ya bahwa jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, orang merasa nggak apa-apa, kita zaman anugerah, kita diberkati kok. Nah, terus melakukan dosa, merasa tidak bersalah atau menjadi satu kebiasaan. Nah, perhatikan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang keji itu, yang tidak senonoh itu, yang najis itu menjadi satu kebiasaan. Nah, inilah Tuhan peringatkan bangsa Israel, jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu najiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, dari ayat pertama, kedua, ketiga tadi kita sudah melihat bahwa ini adalah peraturan dari Tuhan. Diperingatkan umat itu, bangsa pilihan itu, supaya mereka menjaga hidup kudus, nah secara khusus dalam perkawinan. Ini adalah peraturan Tuhan. Ya, di ayat 4 dan 5 dikatakan tadi, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Jadi ini bukan dibuat-buat oleh Musa kah, orang lain kah, enggak, ini langsung perintah Tuhan. Ya, di detail sekali, dengan ini tidak boleh, dengan ini tidak boleh, dengan ini tidak boleh. Yang intinya istri sesama tidak boleh. Ya, kemudian dengan laki-laki, perempuan yang perempuan tidak boleh, dan dengan binatang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu najis, itu kotor, ya, itu dosa, itu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi ini perintah, jangan, dilarang untuk melakukan itu. Maka umat itu harus berpegang teguh. Nah, apakah kebenaran firman ini berlaku di masa, di era zaman anugerah? Ya, berlaku. Jadi suami istri yang sudah diberkati, dan itulah yang harus dipertahankan pernikahannya. Nah, bagaimana dengan melakukan hubungan suami istri dengan yang bukan istrinya? Ya, najis, kekejian. Ya, artinya kalau selingkuh, perselingkuhan itu sesuatu hal yang harus dihindari. Ya, itu kekejian. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang melakukan itu, apa yang tindakan berikutnya? Ya, bertobat, berhenti. Ya, wah, tapi kan saya mencintai dia. Loh, tapi kamu mencintai istrimu? Iya, saya cintai istri. Terus dia kok kamu cinta? Iya, karena dia juga baik, dia begini-begini. Saya jatuh cinta sama dia. Ya, nggak boleh jatuh cinta kepada orang lain, tidak boleh lagi kalau orang itu sudah menikah. Jadi jatuh cintanya itu adalah jatuh cinta yang tidak tepat. Ya, tidak tepat sasaran karena sudah punya pasangan. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga nggak boleh jatuh cinta dengan suami orang. Ya, dengan orang lain lah, bukan hanya suami, pemuda lain pun tidak boleh karena dia sudah terikat dengan suaminya. Nah, seorang suami tidak boleh jatuh cinta dengan istri orang lain. Jangankan istri orang lain, gadis lain pun tidak boleh karena dia sudah terikat dengan istrinya. Hati-hati.
Ya, coba lihat kiri kanan dan kanan, hati-hati. Hati-hati, jangan tergoda. Nah, kebenaran firman ini sampai sekarang ya berlaku. Jadi setialah dengan pasangan, persembahkan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Suami istri menjadi pasangan yang ya berkenan di hadapan Allah, yang diberkati oleh Tuhan ya. Maka kalau dipertahankan pernikahan itu dan tidak ada yang selingkuh, katakan gitu, tidak ada yang berzina, maka keluarga itu akan bahagia, rumah tangga itu akan bahagia. Tidak pernah kita mendengar, oh ada kebahagiaan ketika itu si bapak itu istrinya 3, 4 bahagia sekali. Tidak, pasti ada yang tertekan. Oh istrinya satu rumah loh semua, baik-baik tuh saling menolong. Ya, ada istri yang pertama nemani suaminya ngopi, istri yang kedua masak, istri yang ketiga nyuci. Wow, hebat ya. Apa hebat apaan? Itu nggak punya aturan, itu namanya. Tidak mungkin cinta dibagi-bagi ya. Cintaku terbagi 2, nggak bisa ya. Terbagi 3. Nah, itu kan lagu ya. Jadi jangan membagi-bagi cinta itu ya. Itu cinta palsu kalau dibagi-bagi ya. Di ayat 5 dikatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Mungkin saudara mendengar berita ya, akhir-akhir ini kan ya di YouTube, TikTok, itu ada orang yang memperlakukan orang hutan dijadikan PSK. Oh, kasihan, namanya Poni ya, Poni itu pada punya orang dan kemudian nah yang aneh juga orang datang bersetubuh dengan orang hutan itu. Aduh, ini pikirannya di mana gitu ya. Dan dikatakan di binatang itu sedang stres, tertekan batin gara-gara ulah manusia yang nggak senonoh ya. Jadi binatang itu ya dikasih ke orang-orang dengan bayaran ini, kemudian ya PSK lah jadinya, pekerja seks dibuat memuaskan hawa nafsu dari laki-laki yang bejat itu. Gitu, keras Bu ya. Ya dengan binatang kan ada tuh, tapi firman Tuhan juga sudah katakan ya, memang rupanya orang-orang ada juga yang melakukan itu. Dan itu sebabnya firman Tuhan jangan melakukan persetubuhan dengan binatang. Tetapi ada orang melakukan saking mencintai binatang itu, dan kemudian mereka melakukan hubungan seks itu. Nah itu kekejian. Laki-laki dengan laki-laki, kalau kita berpikir realistis ini kok aneh ya, masa laki-laki dengan laki-laki? Lalu faktanya ada. Masa perempuan dengan perempuan? Ya faktanya ada. Dan itu sebabnya Tuhan peringatkan, ini firman Tuhan loh ya. Ya nggak ada istilah nanti itu kan zaman dulu, sekarang boleh. Enggak boleh, tetap tidak boleh, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya kemudian laki-laki dan perempuan itu disatukan pernikahan. Nah, yang menikah inilah jadi pasangan seumur hidup. Ya, hanya maut yang memisahkan. Jadi jangan berselingkuh, salah satu pun tidak boleh melakukan hubungan dengan istri sesama atau orang lain, tidak boleh. Nah, untuk itu Tuhan memberikan peraturan itu untuk apa? Supaya umat itu mengalami kehidupan. Ya, jelas sekali dikatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya orang yang taat kepada firman, orang yang melakukan firman, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dia akan mengalami sukacita karena dia berkenan di hadapan Allah. Siapa yang memberkati manusia? Siapa yang memberi hidup kepada manusia? Siapa yang memberikan rezeki, hadiah atau apapun? Kan Allah. Karena kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka Allah akan memberkati kita. Tapi kalau melanggar perintah Tuhan, kemudian secara khusus melanggar kekudusan dari pernikahan, maka akan susah, hancur pastilah. Orang yang sudah mulai selingkuh itu akan mengalami tekanan, dia akan gelisah. Ya,
dia akan mengalami kehilangan kebahagiaan, rumah tangganya juga tidak bahagia, anak-anaknya juga akan mengalami ketidakbahagiaan. Ini kan berdampak luar biasa. Jadi firman Tuhan ini sangat kita perlukan, kita butuhkan. Inilah yang menuntun hidup kita secara khusus bagi pasangan suami istri. Pertahankan hidup kudus di hadapan Allah dengan tidak melakukan perzinahan. Ya, jangan melakukan dosa perzinahan. Ya, dosa perzinahan hanya akan membawa malapetaka dalam hidup kita, akan membawa kesusahan dalam hidup kita, karena kita sedang melanggar firman Allah. Nah, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, taat kepada peraturan ini, maka kita akan mengalami kehidupan, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang penuh bahagia. Walaupun ada tantangan pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi yang jelas Tuhan memberkati kita. Amin. Tetap menjaga hidup kudus. Secara khusus pembacaan kita hari ini bagi pasangan suami istri, setialah dengan pasangannya, setialah, ya, setia sampai garis akhir. Hanya maut yang memisahkan. Jangan melakukan perzinahan dengan istri sesamamu, jangan melakukan perzinahan dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan melakukan perzinahan, persetubuhan dengan binatang. Ya, harus hanya setia dengan pasangan hidup, di mana sudah diberkati Tuhan dengan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap pasangan suami istri hidup penuh keharmonisan, saling menerima satu dengan yang lain, menerima kelemahan, menerima kelebihan. Tidak ada alasan untuk jatuh cinta lagi kepada orang lain, ya, harus dengan pasangannya saja. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Harus berdoa setiap pasangan suami istri, setiap rumah tangga supaya tetap hidup dalam keharmonisan, mempertahankan pernikahan, ya, mempertahankan cinta satu dengan yang lain, tidak dengan orang lain, hanya suami istri saja. Tuhan memberkati kita.